Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Bapa di surga berbuat, berkata, melakukan apa saja, lebih-lebih yang atas namanya untuk pekerjaannya, pasti semua kita rindu supaya kita melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Ya atau tidak? Ada begitu banyak yang Dia perintahkan kepada kita, tapi kita belum melakukannya. Maka itu seringkali dalam rapat-rapat pelayanan yayasan apa gereja, mereka selalu menggunakan ADART-nya, anggaran dasar rumah tangganya, lihat aturan ini, aturan itu. Saya sering berkata kepada mereka, sebaik-baiknya aturan yang dibuat oleh manusia, entah dalam yayasan, entah dalam tata gereja atau apa saja, kenapa kita tidak mau lebih menghargai firman Tuhan daripada itu semua? Seharusnya tiap kali kita bicara apa saja, merembukan apa saja, mencari keputusan apa saja, pakailah Alkitab. Amin. Setuju? Pakailah Alkitab. Penting dalam berorganisasi kita menggunakan ADART, istilahnya begitu. Tata gereja penting. Tapi jauh lebih penting, saudara, kalau Alkitab ini kita lihat. Maka kalau kita menghargai otoritas firman Tuhan, hidup ini luar biasa. Kita semuanya tahu bahwa setiap kita bisa hidup di dunia ini pasti tujuan dan maksud Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan kita nggak pernah iseng. Betul tidak? Ketika Dia menjadikan kita, Dia tidak iseng. Dia menjadikan kita dengan satu tujuan. Dia menjadikan kita dengan satu purpose yang sangat jelas. Tujuan yang paling jelas, saudara, hari ini kita akan temukan. Sebab saya percaya setiap kali kita ada di sebuah ulang tahun, kita harus merenungkan bahwa hidup ini tidak ditentukan panjang pendeknya umur seseorang. Betul tidak? Tapi semua kita percaya bahwa hidup ini sangat ditentukan dengan apa yang kita hasilkan. Maaf kalau saya pakai kata yang radikal supaya mempersingkat waktu. Untuk apa hidup panjang-panjang umurnya sampai 80-90 tapi ngerepoti terus saja? Betul tidak? Untuk apa? Lebih baik pulang sudah daripada bikin sisa orang lain. Tapi kalau ada orang hidupnya singkat, dunia mengakui, kalau saudara ingat 12 tahun yang lalu ketika Putri Diana meninggal, kenapa dunia menangis? Umurnya sangat pendek, 36 tahun. Tapi sejarah dunia mengakui belum pernah ada pemakaman orang sehebat apapun yang nangisi orang sebanyak itu. Jadi Princess Diana adalah orang satu-satunya di dunia ini ketika dia mati dunia menangis. Seminggu kemudian Mother Teresa, beda sekali, umur 80 lebih, sama dunia juga menangis. Saya kalau ingat dua kisah itu yang berjejeran, cuma beda 1 minggu 7 hari saja. Dua perempuan yang bisa mengubah dunia. Itu sebuah bukti. Maka itu nanti kita semua bersyukur pada ulang tahun ini. Kita semua tahu di Batam bagaimana apa yang dihasilkan dalam hidup. Maka itu mari kita juga temukan dalam diri kita. Kekristenan tidak pernah dinilai berapa yang kita dapat. Catat ini. Saudara baca bukunya Joel Osteen akan tahu, dan saya setuju. Kekristenan tidak pernah dinilai dengan berapa yang kita dapat, berapa yang kita miliki, berapa yang kita punya. Tapi kekristenan selalu dinilai dengan berapa yang kita bagi. Cari bukunya Bill Clinton, judulnya Giving. Saya beli buku itu puluhan, saya bagi kepada banyak teman-teman. Saudara, Bill Clinton menulis buku Giving, judulnya itu karena dia mengatakan, dia tahu semua presiden Amerika begitu turun dari jabatan presidennya itu punya post power syndrome yang sangat fatal. Sebab apa? Tidak ada presiden negara manapun sehebat presiden Amerika. Karena setiap kali Amerika milih presiden, dunia ikut memilih. Karena presiden Amerika itu presiden dunia. Maka waktu Barack Obama dipilih dan dilantik keempar bumi. Nah, Bill Clinton menulis dalam buku Giving itu apa harus dikerjakan oleh para mantan presiden Amerika itu. Nah, di situ dia menuliskan tentang tokoh-tokoh dunia, termasuk negarawan, sejarawan, orang-orang biasa, bagaimana hidup itu memberi. Saya kagum kalau baca buku itu. Saudara, kita sekarang semua tahu Buddha Suci, tahu tak? Yang TV mereka dai, itu hebat sekali, saudara. Nonton TV mereka tiap hari ada. Saya kagum. Buddha ini baru didirikan tahun 98 awal.
oleh seorang biksuni. Saudara, kalau saya lihat TV mereka dan biksuni ini bicara, saudara akan kagum melihat wibawanya. Suci ini sedang berkiprah sangat nyata. Saya tidak tahu di Batam, tapi di banyak tempat di Indonesia mereka nyata sekali. Mereka itu sekarang sudah punya 3 rumah susun. Yang satu rumah susunnya berisi sekian ratus hampir 1000-an rumah di Jakarta. Dan mereka memberikan gratis kepada orang-orang miskin untuk tinggal 3 tahun, supaya mereka tidak perlu sewa rumah, tapi dalam 3 tahun itu uang gaji mereka cicil, siap untuk nyicil rumah sendiri. Setelah 3 tahun mereka harus keluar dari situ untuk diisi oleh orang lain. Waktu pertama kali mereka masuk Australia tahun ke-6 umur mereka dari Taiwan Buddha ini, saya itu nggak percaya. Ngapain kamu masuk Australia? Mau apa? Saudara, saya di berita-berita nggak dijelaskan, tapi di Australia dijelaskan. Waktu kebakaran yang sedang terjadi di Victoria akhir-akhir ini, mereka berbuat luar biasa. Waktu banjir di Queensland, mereka berbuat luar biasa. Saya nggak percaya Australia masih perlu orang Buddha yang punya hati untuk melayani. Kitab suci kita adalah satu-satunya buku di dunia ini. Dengarkan, kitab suci kita adalah satu-satunya buku di dunia ini yang punya tulisan definisi siapa dan apa kasih itu. Saudara, di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak oleh seorang pastor namanya Johannes Gutenberg dari kota Mainz di Jerman, awal abad yang ke-16. Sejak hari itu sampai hari ini diperkirakan di dunia ini ada kira-kira 5 juta judul, bukan 5 juta buku, 5 juta judul. Bayangkan saudara, di antara hampir kurang lebih 5 juta judul buku itu, hanya satu buku yang namanya kitab suci kita yang ada definisi what is love. Itu 1 Korintus 13. Dan who is love, itu 1 Yohanes 4 ayat 8. Tidak ada buku manapun yang pernah menuliskan yang begitu jelas definisi apa dan siapa kasih itu. Dengan kata lain, kasih tidak didapatkan dari tempat lain, hanya di dalam diri Tuhan kita. Katakan apa? Kalau cinta itu banyak. 2 hari lalu kita baru merayakan Valentine, tapi sayang sudah disalahgunakan jauh. Kasih itu kudus, kalau cinta itu ada unsur seks. Nah, maka itu ketika gereja gagal menyatakan kasih, maka dunia tidak akan pernah kenal kasih dari tempat lain, karena tidak ada satu kelompok yang mempunyai tulisan apa dan siapa kasih itu kecuali kitab suci kita. Ketika gereja perang sendiri, ketika gereja carut-marut cakar-cakaran sendiri, orang melihat yang bukan Kristen, apa-apaan mereka itu. Sampai hari ini kita masih mendengar. Coba saudara tanya orang-orang sederhana yang kita mau ajak ke gereja, kok lihat mereka bukan Kristen, atau bang sudah lama jadi Kristen tapi sudah lari jauh dan mau dibawa kembali. Mengapa sampai hari ini kok kita tanya orang-orang itu ayo ke gereja, selalu ada kata yang sama di semua tempat di Indonesia? Saya pernah buat penelitian itu. Setiap kali mereka diajak pasti kata-katanya gini, aduh pakaian saya. Pernah saudara ngajak orang terus berkata seperti itu, aduh pakaian saya. Pernah atau tidak coba-coba? Nah, apa arti kalimat itu bagi gereja? Ini yang menyedihkan. Di mata orang susah, gereja itu tempatnya orang kaya, kan tempat mereka. Kita tahu bahwa jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu orang miskin, hanya sekian persen orang kaya. Maka pada hari ulang tahunan ini kita berpikir seperti itu. Kita teladani 2 perempuan yang hebat dan Mother Teresa. Lepas daripada misalnya persingkulannya dengan Dodi Alfayet dengan siapa saja, oke lah itu urusan dia. Tapi bukti dari hidupnya itu dinikmati oleh banyak orang. Mari kita buka Filipi 1. Hidup ini lagi sekali tidak dinilai berapa yang kita punya, berapa penghasilan kita, dan berapa kekayaan kita. Tapi hidup ini dinilai dengan apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa bagikan. Filipi pasal yang pertama